Sahabat Sonora, saat ini saya berada di kawasan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nah, kita akan berbincang sejenak bersama Kepala Kantor Keamanan dan Keselamatan Lingkungan UGM. Ini Kombes Pol Purnawirawan DRS Arif Nur Cahyo MA atau yang lebih akrab dipanggil Mas Yoyo. Ini Dan Yoyo, lengkapnya seperti itu. Selamat siang Dan Yoyo. Selamat siang Mas Beni, selamat siang teman-teman sahabat Sonora. Ya, ini Agustusan biasanya banyak sekali kegiatan di kampung wilayah itu kan, juga ya berbagai macam tempat untuk peringatan ini. Mas Yoyo, ingat nggak atau waktu masa kecil itu apa nih yang paling menarik? Apakah lomba makan kerupuk atau apalah biasanya kegiatan-kegiatan itu? Kalau saya yang paling nyantol dan masih saat ini, tapi saya tidak tahu untuk era anak-anak era sekarang masih apa tidak, itu bukan lombanya, tapi justru karnaval ya. Karnaval mubeng kampung, terus kalau yang dari institusi pendidikan dari TK saat itu saya karnaval mubeng di depan halaman Gedung Agung. Itu yang sangat berkesan karena bagi saya bisa melihat tokoh, bisa melihat dalam tanda petik heroisme ya, heroisme tentara atau tokoh-tokoh nasional pada saat itu. Itu aja. Jadi kalau yang lomba-lombanya lebih pada kegembiraan, ya kegembiraan dalam arti fun ini itu. Tapi yang sangat berkesan ketika saya kecil justru adalah karnavalnya. Karnavalnya. Ya. Karena saya boleh memilih pakai kostum apa saja gitu, kemudian saya dipertemukan dengan, dan cerita-cerita itu kan masih lekat. Kita masih dalam fase transisi, masih bisa membayangkan, dan beberapa tokoh yang dalam cerita itu masih ada gitu. Lalu paling tidak ada organisasinya. Oh ini loh yang namanya tentara. Oh ini loh yang namanya apalah pelajar pejuang atau apa dan lain sebagainya. Lalu mulai muncul keinginan-keinginan untuk menjadi hero. Itu aja. Jadi itu karnaval muter kampung gitu ya? Ini muter kampung. Dan kalau yang di sekolah menjadi salah satu duta sekolah di Gedung Agung ikut upacara itu. Iya, dengan ketemu dengan TK-TK lainnya, pakai ya masih sepeda roda 3 kelingan saya pakai pakaian apa pejuangan gitulah, diblebet sapu tangan sapu tangan pramuka itu duk gitu ya. Koyo ya olah kira-kira begitu. Tapi keren kita memposisikan sebagai pejuang juga ya, dan sebagai ya tentara, polisi. Betul. Tapi dengan berkostum itu kan menjadi sosok yang aku gagah ya pakai kostum ini. Dan seiring perjalanan waktu saya baru sadar bahwa ada teori kebetulan seorang psikolog. Oh, ada teori yang namanya role model, identifikasi, modeling dari tokoh yang namanya Albert Bandura. Jadi ketika saya sudah punya sosok, saya punya impian menjadi model tertentu, maka secara tidak sadar saya akan meniru perilaku, saya akan menuju ke seperti model yang saya tokohkan pada saat itu. Jadi ya itu mungkin ya ketika bapak saya tentara, saya pengen jadi tentara, pengen jadi hero, ya tiba-tiba orang jadi tentara, apa jadi polisi ya lumayan. Kira-kira enggak lah, itu gocek. Yang seru itu ya. Tapi sekarang kegiatan di kampung masih sama. Di kampung kebetulan saya sudah berbeda kampung ya. Kampung saya dulu waktu masa kecil kan di Keparaan di pinggir Kali Cuti, itu sangat terasa betul komunitas keguyuban. Saat ini saya berada di seputaran daerah Contoh ya sudah ada, masih ada. Jadi semangat hore-hore melihat bendera yang mulai terpasang, melihat warga yang mulai kerja bakti, dan saya kadang-kadang juga ya jujur rada izin juga karena tidak seajur-ajar ketika saya masih masa kecil kan, karena saya baru sekitar 4-3 tahun di situ. Tapi terasa sudah sangat terasa. Di Keparaan itu muter Irida. Ya, muter Irida sampai dulu kan ada juga namanya Museum Perjuangan. Itu kan menjadi salah satu salah satu sentral juga untuk menjadi destinasi ketika kita pawai muter ya, di antara itu lalu balik ke dulu ada namanya Balai RK kan, Balai Rukun Kampung, selalu ada di kampung. Jadi ada checkpoint, meeting point untuk melakukan aktivitas yang sifatnya komunal. Itu yang berkesan. Baik. Nah ini di tahun 2024 ini kita sudah merayakan kemerdekaan 79. Nah, apa makna kemerdekaan bagi Mas Yoyo ini?
Ya, kalau makna kemerdekaan bagi saya ya ketika seseorang ya bisa menentukan pilihan dan mengekspresikan keinginan tertentu. Sudah saya menentukan, dalam arti menentukan pilihan itu jangan sampai lalu ya kita ditentukan, karena konon katanya kemerdekaan itu harus dimulai dari diri sendiri dulu lah. Jadi saya pengen apa, itu bukan berarti saya harus ngapain gitu. Tapi tentunya juga keinginan dan keharusan itu kan muncul dalam konsep kebutuhan. Jadi bagi saya ya itu tadi. Jadi aku bisa melakukan apa secara bebas, tapi bertanggung jawab ya terhadap pilihanku. Nah ini yang kadang-kadang orang hanya melihat bebasnya tapi tidak melihat tanggung jawab, atau sebaliknya orang merasa bahwa ini kan bukan pilihan saya, ini saya kan dipilihkan, saya kan disuruh. Jadi kemerdekaan bagi saya adalah ya kebebasan berekspresi tapi dipertanggungjawabkan. Bebas bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab dalam arti yang sesungguhnya, bukan masalah baik buruk. Ya. Kalau baik buruk itu relatif bagi orang lain, tapi saya mempertanggungjawabkan terhadap pilihan saya, itu yang jauh lebih penting, karena orang diajari sportif, orang diajari berani memiliki sikap, orang diajari berani bersikap dewasa, kira-kira begitu. Jadi kemerdekaan adalah kedewasaan bagi saya. Kedewasaan ya. Dan juga bebas bertanggung jawab. Bebas bertanggung jawab. Tidak hanya bebasnya tok, terus tanggung jawabnya ya gimana ya? Gitu. Apa nih, wani jawab tak wani nanggung loh sekarang juga. Nah. Berarti ini sebuah kesatuan, bebas bertanggung jawab, kedewasaan, berpikir, berperilaku gitu dia. Nah, Mas Yoyo kan sudah sekian puluh tahun mengabdi dan juga ya mengamati segala sesuatunya di Republik ini. Iya. Ada kebaikan apa di Republik ini mungkin yang sangat berkesan bagi Mas Yoyo? Wah, kalau kebaikan di Republik ini, ya artinya bahwa saya kebetulan alhamdulillah puji Tuhan pernah ke sana kemari ya. Dalam arti kebaikan yang paling saya rasakan itu adalah kehangatan atau kesediaan untuk menerima orang lain. Itu kalau saya melihat itu ada di mana saja. Saya dari dulu waktu Timur masih menjadi bagian dari Republik ini, di Aceh, di Papua, saya datang. Ya mereka welcome saja gitu, sepanjang saya juga datanya malah kalau perlu tidak punya niat apa-apa, datang sebagai orang yang tidak punya niat apa-apa, itu lebih enak, kemana-mana pasti diterima, karena kebetulan memang masyarakat kita adalah masyarakat yang baik, dan saya kira itu juga menjadi bagian dari negara memfasilitasi itu gitu. Bahwa memang kebetulan kita punya wilayah yang luas, punya suku yang berbeda, tapi kesamaan yang paling oke adalah kesediaan untuk menerima orang lain, menerima orang lain. Itu yang saya rasakan loh ya, karena itu sangat personal. Jadi ya nggak tahu, karena saya merasa di mana-mana itu lalu ya selalu ada kesan punya sedulur rumongso ya, perasaan saya punya saudara, meskipun tidak ada saudara yang dalam ikatan darah, tapi saya yakin ketika di setiap daerah tertentu saya pasti punya dalam tanda petik orang-orang yang pernah singgah secara secara emosional, saya pasti ada itu. Jadi mereka pun menerima kita dengan tangan terbuka dan ya ramah tamah itu. Iya, ramah tamah. Jadi saya juga ramah tamah saya juga kadang-kadang kaget. Mosok sih gitu loh. Ya nggak tahu ya, karena saya mungkin berpikir bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Jadi saya juga kadang-kadang kaget ketika di daerah tertentu, kenapa sih orang harus berseteru dengan orang lain, orang bahkan di sini podo-podo cano kudu gelutan, apalagi lalu beda suku, beda agama, ngapain? Karena saya sumpah saya tidak pernah merasakan dan tidak pernah membayangkan itu terjadi pada diri saya. Dan ya itu saya juga membuktikan itu saya tidak tahu kok iso yo gitu. Sepanjang kita kan yang saya katakan kembali ke mundur ya, pertanyaan pertama tadi ketika kita ngomong kedewasaan mempertanggungjawabkan. Jadi kalau kita nggak ngerti tanya aja. Karena mesti dibimbing, karena saya yakin orang yang ditanyain kalau nggak tahu dia sudah akan mengatakan saya tidak tahu, tapi dia mesti akan berusaha menolong, mencarikan orang lain yang lebih tahu. Dalam bayangan saya seperti itu, maka ketika saya melakukan itu, orang seperti yang saya bayangkan. Tapi mungkin kalau saya membayangkan orang itu bakal memusuhi saya mesti dia akan memusuhi saya. Jadi itu kan hukum alam, menurut saya. Jadi maka saya yakin ketika negara ini baik, masyarakatnya sangat oke, ya mereka welcome dengan siapa saja, di mana saja, kapan saja. Nah itu tetap kita ada komunikasi dua arah itu ya, sehingga tidak menjadi salah paham. Iya. Dan itu kembali, saya bukan saya sok-sokan, tapi pengalaman hidup dan pengalaman profesi itu konon katanya bahwa
memang semuanya berangkat dari pikiran. Artinya ketika saya berpikir bahwa Indonesia baik-baik saja, mesti baik. Atau orang lain itu baik, mesti ini. Karena saya akan mengatakan yang saya pikirkan dan melakukan yang saya katakan. Jadi kalau saya sudah berpikir buruk, maka perkataan saya pasti buruk, perilaku saya pasti buruk. Ini menurut saya. Jadi saya percaya betul dengan yang namanya anima intelektiva atau manusia adalah makhluk yang berakal. Maka segala sesuatu berangkat dari akalnya. Tanpa bermaksud akal-akalan atau ngakali wong liya loh. Itu beda. Itu beda. Makanya konsepnya blank screen gitu. Itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa merajut kebersamaan ini. Betul, sangat bisa. Karena itu yang saya juga yakin bahwa dulu Republik ini didirikan oleh orang-orang yang seperti itu, yang berprasangka baik, berkeinginan baik, lalu ya tentunya lalu berbuat baik gitu loh. Ya. Karena satu tujuan. Satu tujuan. Ya. Nah, kita ingin Republik ini perjalanannya masih panjang. Sangat panjang. Ini walaupun sekarang sudah berusia 79 tahun, tapi kita harapnya masih ratusan ke depan lah perkembangan RI ini. Dari Mas ada Pak, harapan-harapan apa Mas? Kedepannya kita pengen seperti apa atau Mas ya? Waduh, kalau harapan tuh ya tentunya harapan yang baik-baik ya. Sebenarnya kalau bagi saya yang paling sederhana adalah ya kita nggak usah muluk-muluk lah. Kalau kita pengen berubah gitu ya, kita berubah dari diri kita untuk mengubah lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita bahasa kasarnya, kalau kita melihat teorinya si Darwin itu pilihannya kan cuma berubah atau punah. Kalau negara ini pengen tidak punah, ya kita harus berubah. Apa yang harus kita ubah? Ya hal-hal yang itu tadi, yang tadinya dari keburukan, mohon maaf tanpa ini bagi saya pesan pribadi untuk saya. Jadi kalau saya masih kurang oke, ya oke, kita mulai mengarahkan ke pikiran yang baik. Jadi memang manusia itu tidak sempurna, dan kesempurnaannya manusia dalam ketidaksempurnaannya itu. Nah, jadi tugas kita saling menyempurnakan. Jadi harapan ke depan tentunya ketika Indonesia makin lebih baik di tengah ketidaksempurnaan itu, ya tugas kita saling menyempurnakan. Tapi juga jangan orang merasa sempurna bahwa saya tidak mau disempurnakan. Ini konsep tepo seliro, konsep gotong royong, konsep ketika itikat baik ya berangkatnya dari itu. Saya selalu, dan saya optimis, maka ketika saya optimis, saya berusaha tentunya akan mengatakan hal yang baik dan berperilaku pada hal yang baik. Jadi bagi saya saat ini tanpa bermaksud ya, tanpa bermaksud mengirit, ya kemerdekaan adalah saatnya untuk merefleksi apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan, apa yang harus kita ubah. Jadi nggak usah berpikir ngubah negara, nek kowe ra iso ngubah awakmu dhewe, ra iso ngubah lingkunganmu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kira-kira begitu. Saya orang yang sangat simpel, Mas. Jadi kecil-kecil, perubahan kecil kita lakukan, tapi untuk tujuan kebaikan, dan tujuannya positif gitu kan. Iya. Ya seperti saat ini saya nggak usah muluk-muluk, saya harus bertanggung jawab pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya harus mampu menjamin keamanan dan keselamatan adik-adik mahasiswa yang sedang kuliah di sini. Kira-kira karena mereka adalah aset kan, jadi saya bisa membayangkan, mencoba berempati menjadi orang tua mereka yang mempercayakan pada Gajah Mada misalnya gitu. Ya sudah, saya nggak usah bicara tentang hal yang lain, tapi bagaimana saya menjaga mereka supaya tetap bisa bersekolah dengan oke. Bagi saya itu kemerdekaan yang sesungguhnya, supaya mereka bisa berekspresi, supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap orang tuanya itu tadi. Mas ya, terakhir, bagaimana kita mewujudkan nasionalisme di era sekarang ini, modernisasi di mana-mana semua. Waduh, saya kalau bicara tentang nasionalisme, saya selalu merasa kesulitan dalam arti yang sesungguhnya. Tapi seiring perjalanan waktu, jadi bahwa saat ini kan usia 79 ya, negara merdeka, kemudian kita mengaitkan generasi saat ini untuk kembali memahami atau berempati terhadap peristiwa itu sudah sangat susah sekali. Sehingga bagi saya potret-potret sesungguhnya adalah mohon maaf sekali. Jadi bagaimana seseorang atau dari mana seseorang itu berada. Jadi saya lebih berbicara terhadap kesadaran terhadap keluarga. Keluarga sebagai masyarakat pertama dan utama. Jadi kalau bayangkan kalau seluruh Republik ini adalah orang yang tercipta dari keluarga yang baik-baik saja, maka Republik ini pasti akan memiliki jiwa-jiwa nasionalis yang berangkat dari keluarga yang oke. Nah, makanya saya sangat setuju dengan konsep Pancasila. Kenapa dulu Bung Karno bicara tentang Ekasila, ya gotong royong. Ya memang keluarga sangkan paraning dumadi, jangan sampai kita melupakan sejarah kita. Sudah, kita nggak usah ngomong yang macam-macam. Saat ini kita berada di mana, berbuat apa untuk keluarga jelas. Nah, itu jadi
Jadi ya panjenengan jadi penyiar-penyiar yang baik ya tentunya untuk ngomah ya saya dari satpam kampus ya tetap ngomah, tapi saya harus memelihara kampus. Panjenengan juga tetap harus menjaga etika jurnalistik, bagaimana Sonora tetap oke. Ini kan bagian dari nasionalisme ya jadi situ. Karena kita tidak bisa memaksakan nasionalisme seperti yang kita pahami kepada orang lain. Kan itu yang terjadi. Oh, kamu harus nyanyi ini. Nanti dulu. Kalau saya memaksakan mahasiswa Gajah Mada menyanyi himne Gajah Mada jelas. Karena kamu mahasiswa Gajah Mada. Oh, saya parahin betul karena mereka nggak menyanyikan himne. Nah, itu misalnya gitu. Anak saya juga sama. Misalnya dia di rumah tidak menghormati ibunya. Ya nggak apa-apa. Mungkin komunikasi yang beda caranya. Karena beda waktunya, beda eranya gitu. Tapi tetap keluarga adalah tempat pertama dan utama. Pertama dan utama. Karena ya saya pengagum Ki Hajar ya. Pusat pendidikan ada di situ. Keluarga, lingkungan sosial, dan lembaga pendidikan. Ya kalau semuanya didesain kayak keluarga kan anak-anak kan tentu akan memunculkan jiwa nasionalnya ya sangat. Dan juga keluarga ini kan memang dari titik awal nanti memunculkan generasi-generasi selanjutnya. Betul, dari keluarga untuk dunia kan. Jadi kita mengubah dunia itu harus mengubah dari keluarga dulu. Menurut saya. Baik, Mas Ayo, matur nuwun. Untuk sami Mas Beni. Wah. Inspirasinya tentang refleksi kemerdekaan ya, luar biasa. Kita bagaimanapun kita tetap harus mencintai Republik ini. Betul, ya. Apa yang kurang bagus ya kita perbaiki, yaitu dari kecil saja, dari lingkungan sekitar, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Sukses terus, Mas Ayo. Kondur sami Mas Beni, salam buat sahabat-sahabat Sonora. Hati-hati di jalan bagi yang nyetir gitu. Sembah nuwun. Baik. Sahabat Sonora, dengan tadi perbincangan kami bersama Kepala Kantor Keamanan dan Keselamatan Lingkungan UGM, Kombes Pol Purnawirawan DRS Arif Nur Cahyo MA.